Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Maaf agak lama nih baru upload video lagi ya. Kebetulan kemarin-kemarin tuh lagi ada urusan keluarga. Nah, untuk mempersingkat waktu, biar semuanya kekejar ya pembahasan IPO yang lagi agak banyak ini, kita langsung aja ke intinya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang IPO-nya sebuah perusahaan yang sebentar lagi akan listing di bursanya kita, yaitu PT Murni Sadar dengan kode ticker MTMH. Pada saat saya baca prospektusnya MTMH ini, saya jadi nostalgia nih dengan IPO-nya BMHS dan juga CMMT. Kenapa ya kira-kira saya bisa bilang seperti itu? Bagi yang penasaran, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi PT Murni Sadar atau nantinya saya sebut dengan MTMH adalah perusahaan yang membawahi jaringan rumah sakit Murni Teguh milik keluarga Crazy Rich pendiri Wilmar, yaitu Bapak Martua Sitorus. MTMH sendiri berkedudukan di Medan dan berdiri pada tahun 2010. Walaupun berkedudukan di Medan, tapi MTMH nggak hanya punya rumah sakit di Medan aja loh. Pada saat prospektus ini diterbitkan, MTMH memiliki 5 rumah sakit yang berada di lokasi antara lain Jakarta, Medan, Bali, dan Tangerang. Lalu juga mengoperasikan 1 rumah sakit di Medan dengan menggunakan metode kerjasama operasional. MTMH dan perusahaan anak adalah penyedia layanan kesehatan ataupun rumah sakit yang berfokus pada bidang onkologi dan juga kardiovaskuler serta pusat pendidikan kesehatan. Bagi yang belum tahu, bidang onkologi itu adalah ilmu kedokteran yang berfokus pada penanganan kanker. Sementara kardiovaskuler adalah ilmu kedokteran yang berfokus pada jantung dan juga sistem peredaran darah. MTMH sendiri ke depannya itu udah punya rencana nih Sobat Maya untuk mengembangkan usahanya dengan beberapa cara. Antara lain adalah pendirian rumah sakit baru, pengembangan rumah sakit yang saat ini udah berdiri, dan juga akuisisi rumah sakit yang berpotensi baik. Nah, tadi di awal saya udah sounding ya bahwa MTMH ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Crazy Rich, yaitu Bapak Martua Sitorus. Coba kita bedah lebih detail untuk komposisi pemegang sahamnya dalam akte terakhir. Untuk pemegang sahamnya sendiri lumayan banyak ya Sobat Maya. Ada 24 pemegang saham dengan 3 pemegang saham terbesar yaitu PT Sumatera Teknindo yang memegang sebesar 37,12%. Lalu ada Jacqueline Sitorus yang memegang sebesar 24,11%. Dan juga Andi Indigo yang memegang sebesar 23,42%. Lalu kok nama Bapak Martua Sitorus tidak tertera dalam komposisi pemegang saham? Jadi, Bapak Martua Sitorus masuk ke MTMH ini melalui anaknya ya, yaitu Jacqueline Sitorus. Nah, berikut ini adalah hubungan antara direksi, komisaris, dan juga pemegang saham dari MTMH. Bisa kita lihat ya bahwa sebenarnya MTMH ini memang dimiliki oleh keluarga Sitorus. Bagi yang belum tahu, Dr. Mutiara, Tio Ida, Berta, dan juga Ganda adalah saudara dari Bapak Martua Sitorus. Sementara untuk pengendali ataupun beneficial owner dari MTMH ini adalah Bapak Chin Ten Chun yang sekaligus adalah suami dari Dr. Mutiara yang notabene adalah adik dari Bapak Martua Sitorus. Lalu coba kita lanjut melihat struktur IPO-nya. Dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 254 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 12,28% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri berkisar antara 1.180 hingga 1.480, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 375,9 miliar. Nah, dana IPO-nya nantinya akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah sekitar 181 miliar akan digunakan untuk 2 tujuan nih Sobat Maya. Yang pertama adalah sekitar 20 miliar itu untuk belanja modal dalam rangka ekspansi usaha. Yang kedua adalah sekitar 161 miliar akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja. Namun nggak terbatas juga nih ya untuk pembayaran utang usaha. Lalu sisanya akan dipinjamkan kepada perusahaan anak yaitu PT Murni Sadar Kasih Abadi. Dengan perincian yang pertama sekitar 43,8 miliar itu akan digunakan untuk melunasi seluruh pokok pinjaman dari Bank BCA.
Lalu yang kedua adalah sekitar 30 miliar itu untuk belanja modal. Lalu yang terakhir sisanya itu untuk modal kerja ya. Jadi nggak terbatas untuk pembayaran utang usaha, pembelian persediaan, dan pemberian layanan kesehatan di rumah sakit. Nah, untuk tujuan IPO-nya sendiri, ada sebagian dana yang dipakai untuk pembayaran hutang dan sebagian lagi untuk ekspansi usaha. Tujuan IPO-nya ini sedikit mengingatkan kita pada emitennya Bapak Martua Sitorus yang baru tahun kemarin IPO ya, yaitu CMMT. Nah, kita lanjut ke jadwal IPO-nya MTMH. Nah, jadi untuk masa penawaran awal ataupun book building-nya itu adalah dari tanggal 24 hingga 30 Maret 2022. Lalu untuk masa offering ataupun masa penawaran umumnya itu adalah dari tanggal 13 hingga 18 April 2022 dan akan listing di bursanya kita pada tanggal 20 April 2022. Nah, jadi sorry banget nih Sobat Maya, agak-agak rada mepet ya antara video ini diupload dengan mulainya tanggal offering. Tapi semoga aja di jeda waktu tersebut, video ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Sobat Maya nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli IPO-nya MTMH ini atau enggak? Lalu coba kita lihat, siapa sih underwriter dari IPO-nya MTMH ini? Ternyata yang menjadi underwriter dari IPO-nya MTMH ini adalah Ciptadana Sekuritas Asia dengan kode broker KI dan juga BCA Sekuritas dengan kode broker SQ. Untuk kinerja Ciptadana udah jelas oke punya ya. IPO terakhir yang dikawal oleh KI adalah WIRG dan pada saat video ini dibuat WIRG itu udah ARA 3 kali. Setiap ingat WIRG rasanya masih agak sesak nih di dada ini ya. Ya, walaupun udah let it go masih aja ada perasaannya. Tapi ya udahlah, ya udah berlalu, biarkanlah berlalu. Nah, karena track recordnya KI udah sering kita bahas, maka kali ini kita akan membahas track recordnya dari SQ ya. Dalam 2 tahun terakhir ini, SQ udah mengawal beberapa saham IPO. Dari yang terakhir adalah Mas B, lalu ada Edge, Fapa, dan juga Indo. Nah, untuk Mas B itu hanya berhasil ARA itu 1 kali aja. Sempat sih hari keduanya ARA, tapi langsung dibanting ya. Jadi ARA-nya cuma full 1 kali aja. Lalu yang kedua adalah Edge. Ini lumayan luar biasa, ARA-nya sampai 8 kali. Jadi ini saudaraan sama DCII ya. Walaupun mungkin kinerjanya nggak sefantastis dari DCII. Lalu selanjutnya ada Fapa. Fapa ini berhasil ARA sampai 2 kali. Dan terakhir adalah Indo. Indo ini juga berhasil ARA sampai 2 kali. Jika kita lihat track record dari kedua underwriter ini dalam mengawal saham IPO, lumayan oke ya. Semua saham yang dibawa itu minimal ARA di hari pertamanya listing. Cuma memang sepertinya nggak semuanya langsung lengket ARA ya, jadi masih ada fluktuasinya. BTW saya juga jadi ingat IPO-nya BMHS. Sama-sama emiten rumah sakit dan IPO-nya dikawal oleh KI juga. Jadi secara track record underwriter, menurut saya IPO-nya MTMH ini akan menarik. Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Dari sisi aset terjadi peningkatan yang signifikan. Dari total aset sejumlah 775 miliar di akhir tahun 2018, bertumbuh menjadi 1,3 triliun per 31 Oktober 2021. Peningkatan aset ini salah satunya disebabkan oleh peningkatan piutang usaha dan juga peningkatan aset tetap. Namun untuk peningkatan aset tetap ini disebabkan karena adanya revaluasi aset. Coba kita lanjut melihat dari sisi liabilitasnya. Dari sisi liabilitas cenderung stagnan ya. Namun di sini ada yang aneh nih Sobat Maya. Per akhir tahun 2020 masih ada pinjaman pemegang saham sebesar 214 miliar. Namun per 31 Oktober 2021, pinjaman tersebut sudah menghilang. Ternyata pembayaran pinjaman pemegang saham tersebut berasal dari penambahan modal saham sebesar 176 miliar. Ini lumayan menarik. Coba kita cari tahu lebih details di bagian ekuitas ya. Dari sisi ekuitas terjadi peningkatan yang sangat luar biasa. Di akhir tahun 2018, ekuitas MTMH hanya sebesar 92 miliar. Malah, di tahun 2019, ekuitasnya hanya tersisa 49 miliar, karena ternyata MTMH malah mencatatkan kerugian. Namun, per 31 Oktober 2021, ekuitas MTMH secara ajaib disulap menjadi 751 miliar.
Selain karena memang pada tahun 2021 MTMH memang mencatatkan laba, kenaikan ekuitas ini juga berasal dari tambahan modal serta adanya surplus revaluasi aset sebesar hampir 400 miliar. Dahsyat ya. Coba kita bedah lebih lanjut. Di dalam akte nomor 76 dilakukan pemecahan nilai nominal dari yang semula itu 1.000 menjadi Rp100 per lembar sahamnya. Lalu di akte nomor 78 dijelaskan pula adanya peningkatan modal dasar yang semula sebesar 5 miliar menjadi 181 miliar. Dan juga adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 176 miliar yang dilakukan dengan mengeluarkan 1,7 miliar lembar saham baru. Hal ini berarti 1,7 miliar lembar saham baru senilai 176 miliar ini akan langsung berubah menjadi lebih dari 2 triliun pada saat MTMH listing, alias auto cuan lebih dari 10 kali lipat. Itu jika kita pakai harga terendahnya di 1180 ya. Jika harga finalnya nanti itu di atas 1180, maka pemegang saham lama itu akan jauh lebih gila lagi cuannya. Emang ya, IPO ini adalah salah satu cara untuk memperkaya pemegang saham lama. Makanya yang kaya itu bisa makin kaya, terlebih banyak perusahaannya IPO. Terlebih kalau reissue terus-terusan dan peminatnya rame. Ya, tapi mekanisme bursa emang seperti itu ya. Kita yang retail plankton ini ngikut aja. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, maka pemegang saham lama itu akan di-lock ya sahamnya. Jadi dalam 8 bulan ke depan setelah MTMH ini listing, itu pemegang saham lama enggak boleh menjual ataupun mengalihkan sahamnya. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, maka MTMH ini dapat dijadikan salah satu pilihan. Jika kita melihat dari sektor usaha, maka jelas ya bahwa MTMH ini masuk ke dalam daftar efek syariah. Dan jika kita lihat dari sisi rasio hutang, dengan adanya penambahan dana IPO, maka seharusnya MTMH ini sudah memenuhi syarat untuk masuk ke dalam daftar efek syariah. Namun untuk lebih pastinya kita tunggu aja pengumuman resminya. Oke, kita lanjut ke laporan laba rugi. Bisa kita lihat bahwa laba perseroan itu cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Di akhir tahun 2018, MTMH masih merugi sebesar 11 miliar. Lalu di tahun 2019, kerugiannya makin membengkak menjadi rugi sebesar 85 miliar. Namun di tahun 2020 MTMH mulai mencetak laba. Dan jika kita lihat di sini, maka laba di tahun 2021 akan jauh melebihi laba di tahun 2020. Per 31 Oktober 2021, laba usaha dari MTMH sudah mencapai 122 miliar. Ini hal yang luar biasa dan agak sulit dipercaya sih sebenarnya. Tapi ya kita percaya aja ya, lagian kan ini laporan keuangannya sudah melalui proses audit. Dari sisi penjualan pun, MTMH ini selalu mencatatkan pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun. Berikut adalah rincian pendapatan dari MTMH. Jika kita lihat di sini, maka pendapatan dari obat adalah pendapatan terbesar yang diperoleh MTMH di tahun 2021. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya ada jasa dokter dan juga rawat inap. Nah, peningkatan pendapatan ini sebagian besar didukung oleh adanya varian corona yang baru ya, serta masa pandemi COVID yang berkelanjutan. Nah, jadi sebagai rumah sakit yang berfokus pada perawatan onkologi dan juga kardiovaskular, MTMH ini juga mengalami kenaikan pendapatan atas jasa dan rawat inap karena pembatasan perjalanan yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, dengan kinerja MTMH yang mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2021, kira-kira valuasi MTMH ini pada saat IPO menarik nggak ya? Oke, langsung aja kita hitung valuasinya. Nah, kalau kita lihat dari tabel berikut, valuasi MTMH di tahun 2020 baik secara PER maupun PBV itu sangat mahal ya. Tapi per tahun 2021, valuasi ini tiba-tiba disulap sedemikian rupa sehingga menjadi ciamik. PER-nya di 20,88 kali dan PBV-nya di 2,72 kali. Coba kita bandingkan dengan valuasi dari kompetitornya.
Kalau kita bandingkan dengan valuasi kompetitornya, valuasi dari MTMH ini tergolong standar ya. PER dan PBV-nya mirip dengan Silo, lebih murah dari BMHS, namun lebih mahal dari Prim. Secara market cap, MTMH ini baru di 3 triliun. Kalau mau kejar BMHS, harusnya masih ada ruang untuk bertumbuh ya. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja MTMH terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Walaupun sempat rugi di tahun 2018 dan 2019, tapi MTMH berhasil membuat comeback nih dan membuat peningkatan laba yang signifikan di tahun 2021. Lalu bisnisnya MTMH ini juga berfokus pada bidang onkologi dan juga kardiovaskuler. Sehingga walaupun nantinya ya, walaupun COVID itu udah menghilang, tetap aja masih ada ruang bagi MTMH untuk terus bertumbuh. Walaupun ada sebagian dana yang dipakai untuk pembayaran hutang, tapi menurut saya hal ini nggak akan menyurutkan minat investor untuk tetap membeli saham IPO-nya MTMH. Kesimpulan yang kedua, valuasi MTMH baik secara PER maupun PBV di tahun 2020 itu sangat amat mahal. Namun per tahun 2021, valuasi dari MTMH ini disulap sedemikian rupa sehingga valuasinya itu dapat bersaing dengan kompetitornya. Akankah di masa mendatang valuasinya ini akan terus dijaga dengan berbagai aksi korporasi lainnya? Mari kita tunggu ya. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya MTMH ini adalah KI dan juga SQ. Track record kedua underwriter ini dalam mengawal saham IPO untuk momentum jangka pendek menurut saya lumayan oke ya. Besar harapan MTMH ini akan ditutup di zona hijau di hari pertamanya listing. Kesimpulan yang keempat, MTMH ini di backup oleh keluarga Crazy Rich, yaitu keluarga Bapak Martua Sitorus. Dari historical saham terakhir yang IPO yaitu CMMT, harga dari sahamnya itu terus di-maintain ya di atas harga IPO-nya. Lalu IPO ini juga mengingatkan saya pada IPO-nya BMHS. Sama-sama emiten rumah sakit dan juga sama-sama dikawal oleh KI. Walaupun saat ini MTMH IPO di saat yang kurang tepat, tapi menurut saya pribadi, saya tuh kayak ngerasa bahwa masih ada harapan ya bagi MTMH ini untuk tetap naik harganya. Kesimpulan yang terakhir, seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Backing dan juga underwriter dari MTMH ini menurut saya lumayan menjanjikan. Lalu saya juga merasa bahwa IPO-nya MTMH ini akan sepi dari retail. Karena di channel ini sendiri yang request tentang IPO-nya MTMH itu masih sedikit banget. Kebanyakan lebih tertarik dengan IPO-nya WinAir ataupun EBOS. Tentunya jika porsi retail sedikit, maka harga sahamnya itu akan lebih gampang untuk diangkat. Walaupun sepertinya akan susah untuk arah berjilid-jilid, tapi potensi kenaikan harga masih tetap ada. Tentunya jika harganya memang beneran naik, maka saya akan take profit sesuai keserakan saya pada saat itu ya. Dan kalau misalnya emang nggak kuat naik lagi, akan langsung saya jual juga. Dan tentunya perlu diingat ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi pastikan Sobat Maya itu melakukan order dengan porsi investasi ataupun porsi dana yang resikonya itu siap untuk Sobat Maya tanggung. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya post di tab community pada saat masa offering ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO MTMH. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO MTMH atau enggak? Bagi yang merasa terbantu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.